Real Madrid resmi menunjuk Xabi Alonso sebagai pelatih baru untuk musim 2025-2026 menggantikan Carlo Ancelotti yang kini melatih tim Brasil. Penunjukan ini menandai era baru di Santiago Bernabeu sekaligus membuka lembaran revolusi besar-besaran dalam tubuh Los Blancos. Sebagai legenda klub dan pelatih sensasional di Bayer Leverkusen, Alonso diyakini akan membawa filosofi permainan baru yang modern dan agresif. Ini juga berarti satu hal, evaluasi total skuad. Tidak ada jaminan tempat aman bahkan bagi pemain bintang sekalipun. Formasi, taktik hingga peran pemain akan dirombak besar-besaran demi penyesuaian visi Alonso. Kabarnya, setidaknya ada 3 pemain utama yang kemungkinan masuk radar korban revolusi dan akan dilepas. Siapa saja mereka? Apa alasan Xabi Alonso tak memasukkan mereka dalam proyek barunya? Apakah ini akhir bagi legenda klub tertentu? Tonton sampai habis untuk jawabannya di video ini. Rodrigo Goes. Rodrigo Goes menjadi salah satu pemain yang paling berpotensi didepak oleh Xabi Alonso. Dalam beberapa musim terakhir, pemain winger asal Brazil ini mulai kehilangan posisi utama di lini depan Real Madrid. Musim lalu, Rodrigo kerap dimainkan sebagai false nine, posisi yang bukan spesialisasinya, sehingga performanya tidak maksimal. Alonso menginginkan striker murni dan gaya bermainnya lebih tajam di lini depan. Kemungkinan besar akan mencari pengganti Rodrigo dengan profil yang lebih sesuai. Selain itu, banyak klub top Eropa menunjukkan minat terhadap Rodrigo sehingga peluang penjualannya cukup besar. Kondisi ini diperparah dengan kehadiran Kylian Mbappe dan Endrick yang semakin mempersempit ruang bermain Rodrigo. Dengan nilai pasar sekitar 80 juta euro, Real Madrid bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan perombakan skuad. Ferland Mendy. Ferland Mendy memang bek yang tangguh secara defensif. Tapi dalam sistem Alonso yang menekankan build up dari belakang dan fullback yang aktif menyerang, Mendy bisa jadi tidak cocok. Ferland Mendy masuk dalam daftar pemain yang berisiko didepak Xabi Alonso. Masalah cedera juga jadi sorotan dan ini bisa membuat Madrid berpikir ulang soal masa depannya. Masalah cedera yang kerap menghantui Mendy membuatnya sulit mempertahankan performa konsisten di lini belakang. Musim lalu, Mendy hanya tampil sebanyak 31 kali karena gangguan otot yang memaksanya absen di beberapa pertandingan penting. Meski kontraknya masih berlaku hingga 2028, Alonso mungkin mempertimbangkan opsi melepas Mendy demi mendatangkan bek kiri baru yang lebih fit dan sesuai kebutuhan taktiknya. Rumor juga menyebut Madrid tengah mengincar bek baru seperti Fran Garcia yang lebih cepat, eksplosif, yang dinilai lebih cocok dengan gaya permainan Alonso yang menekankan build up dari belakang dan fullback yang aktif menyerang. Keputusan melepas Mendy juga terkait dengan kebutuhan menyegerakan lini pertahanan agar lebih stabil dan membentuk tim yang lebih kompetitif di La Liga maupun Liga Champions. Eduardo Camavinga. Eduardo Camavinga memang dikenal sebagai pemain muda penuh energi dan bertalenta. Namun di tengah persaingan ketat lini tengah Real Madrid, posisinya kini mulai dipertanyakan. Xabi Alonso yang dikenal menuntut konsistensi tinggi dari gelandangnya, dikabarkan mulai mempertimbangkan ulang peran Camavinga. Meski punya potensi besar, performa Camavinga dinilai belum stabil dan sering naik turun. Hal ini membuatnya berisiko tersingkir dari tim utama. Selain
Selain faktor teknis, nilai jual Camavinga yang masih tinggi menjadi pertimbangan penting. Jika tak kunjung berkembang, Madrid bisa memanfaatkan momentum untuk melepasnya dan merekrut gelandang baru yang lebih sesuai dengan visi permainan Alonso. Gelandang yang memiliki visi tajam, kontrol tempo, dan disiplin taktik tinggi. Langkah ini dinilai penting demi membangun lini tengah yang lebih solid dan terorganisir, terutama untuk mendukung ambisi Madrid menjuarai La Liga dan Liga Champions. Dampak perombakan pemain. Melepas 3 nama besar seperti Rodrigo, Mendy, dan Camavinga tentu bukan keputusan mudah. Tapi langkah ini jelas menunjukkan satu hal, Xabi Alonso tak main-main. Penunjukan Alonso sebagai pelatih bukan hanya perubahan di pinggir lapangan, tapi sinyal awal dari revolusi total di dalam tubuh Real Madrid. Dia ingin membangun tim yang lebih cepat, agresif, dan moderat. Dan untuk itu tidak ada tempat bagi pemain yang tak sesuai dengan rencananya. Dengan perombakan ini, pintu terbuka lebar bagi talenta muda dari akademi seperti Arda Güler, Nico Pes, dan juga rekrutmen anyar seperti Endrick. Sistem taktik baru yang lebih menyerang, pressing tinggi, dan distribusi cepat dari lini tengah bisa menjadi senjata mematikan Los Blancos di bawah Alonso. Setiap revolusi pasti datang dengan resiko besar. Alonso harus berhati-hati menjaga keseimbangan antara pengalaman veteran dengan energi liar para pemain muda. Pertanyaan besar muncul, apakah para pemain muda bisa langsung menyetol dengan tekanan besar di Bernabeu? Ataukah ini justru akan jadi awal dari fase transisi panjang yang penuh ketidakpastian? Yang jelas, musim 2025-2026 akan jadi panggung penentu apakah Xabi Alonso akan membuktikan dirinya sebagai arsitek kejayaan baru atau justru gagal menjaga tradisi kejayaan Real Madrid di Eropa. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan ini tepat? Siapa lagi yang menurut kalian layak didepak atau justru harus dipertahankan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update terbaru seputar dunia sepak bola dan Real Madrid.